Selamat datang di Radio Mencekam, gelombang malam yang membawa Anda ke dunia, di mana bayangan dan bisikan saling bertemu. Di sini setiap cerita bukan sekadar kisah, melainkan jeritan dari masa lalu, rahasia yang terpendam, dan arwah yang belum menemukan tenang. Duduklah, dengarkan baik-baik, karena suara yang akan Anda dengar bisa jadi berasal dari sesuatu yang tak terlihat, tapi selalu mengawasi. Ini adalah malam Anda bersama Radio Mencekam, di mana ketakutan menjadi nyata dan misteri menunggu untuk dibuka. Desa Kedawung sejak lama dikenal sebagai desa yang tentram, jauh dari hiruk-pikuk kota. Di antara sawah luas dan jalan tanah yang membelah perkampungan, berdiri rumah megah berwarna putih dengan pagar tinggi berukir kayu jati. Rumah itu milik Mas Aji, seorang duda yang hidup berkecukupan setelah kematian istrinya 3 tahun silam. Namun tak lama setelah masa berduka berlalu, namanya kembali ramai dibicarakan oleh warga. Bukan karena amal atau kebaikan, melainkan karena kemewahan hidupnya yang tiba-tiba berlipat ganda tanpa penjelasan. Dulu, Mas Aji hanyalah pedagang ayam potong biasa di pasar. Tapi entah sejak kapan ia mendadak memiliki beberapa toko emas di kota, mobil mewah, dan tanah yang luasnya melampaui batas desa. Tak ada yang tahu pasti dari mana sumber rezekinya. Namun semua orang sepakat, kekayaannya datang terlalu cepat untuk ukuran manusia biasa. Dalam waktu singkat, Mas Aji pun menikah lagi dengan seorang wanita muda bernama Mbak Bella, pendatang dari luar daerah, yang katanya dulunya bekerja sebagai pemandu lagu di kota. Warga kampung menyambut kabar pernikahan itu dengan rasa heran, bercampur curiga. Mereka tahu Mbak Bella cantik luar biasa. Kulitnya putih pucat, matanya sayu tapi memikat, suaranya lembut seperti bisikan malam. Namun di balik pesonanya, ada hawa dingin yang membuat orang enggan menatapnya terlalu lama. Di pesta pernikahan mereka, banyak warga yang merasakan keanehan. Angin tiba-tiba berhenti berembus, lilin di pelaminan padam tanpa sebab, dan seekor ular kecil melintas di bawah meja makanan sebelum menghilang ke lubang tanah. Malam itu, pesta yang seharusnya meriah berubah menjadi sunyi. Musik dangdut yang mengalun pelan seolah tertelan udara. Saat semua orang pulang, hanya suara jangkrik dan lolongan anjing yang tersisa di sekitar rumah baru pasangan itu. Sejak saat itu, kisah aneh mulai menyelimuti kehidupan mereka. Tak ada satupun warga yang pernah melihat Mas Aji bekerja lagi. Siang hari, gerbang rumahnya selalu tertutup rapat. Hanya sesekali terbuka ketika mobil hitam berhenti membawa koper atau kotak besar yang tak pernah dijelaskan isinya. Mbak Bella jarang keluar rumah, tapi jikapun ia keluar, selalu mengenakan pakaian serba putih dan kalung dari batu hijau berkilau, yang memantulkan cahaya ganjil setiap kali tertimpa sinar matahari. Bu Sarmi, tetangga paling tua yang rumahnya bersebelahan, sering menjadi saksi pertama dari kejadian-kejadian janggal. Suatu malam ia terbangun karena mendengar suara air dari arah sumur belakang rumahnya. Ketika mengintip dari celah pagar bambu, ia melihat Mbak Bella berdiri di tepi sumur dengan mangkuk besar berisi darah ayam hitam. Ia membasuh wajahnya dengan darah itu sambil bergumam dalam bahasa yang tak dipahami siapapun. Di belakangnya, tampak bayangan panjang menyerupai ekor ular yang bergerak perlahan mengikuti setiap gerak tubuhnya. Sejak malam itu, Bu Sarmi tak pernah lagi berani menatap langsung ke arah rumah mereka. Namun kabar tentang istri baru Mas Aji yang suka mandi darah mulai beredar diam-diam di antara warga. Beberapa hari kemudian, suara tangisan bayi terdengar dari rumah besar itu. Awalnya warga mengira Mbak Bella sudah melahirkan, tapi saat ditanya, mereka dengan enteng menjawab, belum waktunya, mungkin suara kucing. Namun suara itu bukan tangisan biasa, terdengar lirih tapi menusuk, seperti bayi yang menjerit kesakitan. Anehnya, setiap kali warga mendekat untuk memastikan, suara itu langsung berhenti, digantikan oleh desis halus yang membuat bulu kuduk berdiri. Malam-malam berikutnya, banyak orang mengaku melihat kilatan cahaya hijau di sekitar rumah itu. Ada pula yang melihat ular besar bersisik emas melata di pekarangan belakang sebelum menghilang ke bawah lantai rumah panggung mereka. Tapi ketika pagi tiba, tak ada bekas ular, tak ada jejak, hanya aroma dupa yang sangat kuat dan tanah yang terasa hangat.
seolah baru saja dilangkahi makhluk dari dunia lain. Mas Aji dan Mbak Bella semakin jarang berinteraksi dengan warga. Jika pun ada acara kampung, mereka hanya mengirim sumbangan besar tanpa pernah datang. Beberapa anak kecil yang iseng bermain layangan di dekat rumah itu mengaku melihat bocah kecil gundul tanpa pakaian berlari cepat di halaman belakang. Bocah itu tertawa cekikikan dan lenyap menembus pintu kayu yang terkunci. Ketika cerita itu sampai ke telinga orang tua mereka, sebagian hanya menertawakan, sebagian lagi langsung membakar kemenyan di rumah masing-masing, takut jika anak-anak mereka benar-benar melihat tuyul. Sementara itu, perubahan sikap Mas Aji makin terlihat. Ia tak lagi ramah seperti dulu. Jarang terlihat di surau dan sering berbicara sendiri di teras rumahnya menjelang maghrib. Wajahnya semakin pucat, matanya sayu seperti kurang tidur. Tapi setiap kali ia ke kota, ia selalu pulang dengan koper penuh uang. Jadi setiap kali ada warga yang kesulitan entah bagaimana, ia selalu bisa membantu dengan cepat. Asal mereka mau datang sendiri ke rumahnya malam hari. Kecurigaan mulai tumbuh di antara warga. Ada yang bilang Mas Aji telah menjual jiwanya pada Nyi Blorong, penguasa Laut Selatan yang memberi harta dengan imbalan tumbal manusia. Ada pula yang meyakini ia memelihara tuyul, karena uangnya tak pernah habis meski tak ada usaha nyata. Namun tak ada yang berani menuduh secara terbuka, karena setiap orang yang berani membicarakannya terlalu lantang, selalu jatuh sakit atau mengalami nasib buruk. Suatu sore, Bu Sarmi kembali mendengar suara lirih dari balik dinding rumahnya. Kali ini bukan tangisan bayi, melainkan suara seperti seseorang yang sedang tertawa pelan, diiringi bunyi sesuatu yang menjalar di lantai kayu. Srek, srek. Ia memberanikan diri mengintip lagi, tapi yang dilihatnya membuat darahnya berhenti mengalir. Di ruang tengah rumah Mas Aji, seekor ular besar bersisik hijau keemasan melingkar di dekat kaki Mbak Bella yang sedang duduk bersimpuh di depan cermin. Di cermin itu, bukan wajahnya yang terpantul, melainkan wajah perempuan lain, cantik tapi menyeramkan, dengan mata bersinar hijau menyala. Ketika Bu Sarmi menahan napas dan mundur perlahan, mata di cermin itu tiba-tiba berbalik menatap ke arahnya. Seketika itu pula, semua lampu di rumah Mas Aji padam, dan hanya suara tawa panjang menggema di udara malam. Sejak kejadian itu, Bu Sarmi tak lagi keluar rumah setelah maghrib. Tapi cerita yang ia sampaikan pada anaknya menjadi awal dari segala malapetaka. Karena tak lama setelah itu, satu persatu warga mulai hilang misterius. Dan setiap kali ada yang menghilang, suara tangisan bayi dari rumah Mas Aji terdengar semakin jelas. Kekayaan Mas Aji memang terus bertambah. Tapi di balik gemerlap itu, bayangan ular dan tawa bocah gundul mulai menuntut sesuatu yang lebih dari sekadar darah hewan. Mereka menuntut tumbal manusia. Dan desa Kedawung tanpa sadar telah menjadi ladang persembahan bagi dua kekuatan gelap, Nyi Blorong dan Tuyul. Malam di desa Kedawung terasa semakin ganjil sejak pesta pernikahan Mas Aji dan Mbak Bella berlalu. Angin yang biasanya sejuk kini berhembus dengan aroma yang aneh. Perpaduan antara dupa, bunga melati, dan darah kering. Warga mulai menghindari jalan depan rumah megah itu. Tak seorang pun berani melintas, apalagi ketika malam mulai turun. Rumah itu kini seperti hidup dengan napas sendiri. Kadang terdengar seperti ada seseorang berjalan di dalamnya meski lampu sudah padam. Kadang seperti ada yang berbisik dari balik jendela. Suatu malam suara bayi menangis kembali terdengar dari arah rumah itu. Tangisnya begitu lirih di awal, lalu lama-lama meninggi seakan meminta tolong. Warga yang mendengarnya terdiam di dalam rumah masing-masing. Mesei sudah terbiasa dengan suara itu, tapi tetap saja merinding setiap kali mendengarnya. Beberapa berusaha menenangkan diri dengan alasan bahwa mungkin Mbak Bella telah melahirkan. Tapi suara itu tak pernah konsisten. Kadang terdengar di ruang tamu, kadang di dapur. Dan anehnya, kadang seperti datang dari dalam tanah. Di sisi lain, Bu Sarmi masih menjadi satu-satunya orang yang terus memperhatikan tanda-tanda aneh itu. Malam itu ia terbangun karena mendengar suara sesuatu menyeret di bawah lantai rumahnya. Ia pikir itu tikus, tapi suara itu berat. Seperti sesuatu yang besar sedang bergeser perlahan. Srek, srek. Suaranya berhenti sebentar, lalu terdengar seperti sesuatu yang menggesek kayu dengan sisik. Gemei menempelkan telinganya ke lantai dan langsung terpaku. Dari bawah rumah, terdengar desisan panjang.
diikuti suara napas yang dalam dan berat seperti napas ular raksasa. Pusarmi gemetar. Ia berlari ke dapur, mengambil sapu lidi, dan mengetuk lantai beberapa kali. Namun tak ada yang berubah. Suara itu malah berpindah arah, menuju tembok yang bersebelahan dengan rumah Mas Aji. Ia menatap keluar jendela, dan sekelebat bayangan hijau tampak melintas di bawah cahaya bulan. Sejak malam itu, ia yakin apapun yang bersarang di rumah Mas Aji sudah menjalar ke tanah di sekitarnya. Sementara itu, Mbak Bella mulai jarang terlihat di siang hari. Ia lebih sering muncul saat senja, mengenakan kebaya hijau muda. Rambutnya tergerai basah seperti baru mandi. Kadang ia duduk di teras dengan mata kosong, kadang berdiri lama di depan sumur sambil menatap ke dalam air, tanpa bergerak sedikit pun. Anak-anak kecil yang melihatnya dari jauh selalu berkata bahwa bayangannya di air tak sama dengan tubuhnya. Bayangan itu melata, bukan berdiri. Mas Aji pun berubah. Wajahnya makin tirus, kulitnya pucat seperti kehilangan darah. Setiap malam, ia menyalakan dupa di ruang tengah dan duduk bersila menghadap cermin besar dengan kain hitam menutupi sebagian permukaannya. Dari luar rumah, warga bisa melihat cahaya hijau yang berkedip-kedip dari balik jendela, diikuti aroma amis seperti darah yang baru menetes. Kadang terdengar gumaman dari dalam rumah, doa atau mungkin mantra yang tak dikenal. Dia sedang berbicara dengan yang memberi rezeki. Begitu kata tukang kebun yang pernah bekerja di sana, sebelum mengundurkan diri dengan alasan sakit. Sejak saat itu, tak ada satu pun pekerja yang mau bertahan di rumah itu lebih dari seminggu. Suatu malam Pak Darto, ketua RT setempat, mencoba mendatangi rumah Mas Aji. Ia membawa alasan sederhana, ingin meminta sumbangan untuk acara Maulid Nabi. Namun ketika ia mengetuk pagar, suara bayi menangis terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Yui mesingkun tapi tak ada jawaban. Saat ia hendak pulang, gerbang berderit terbuka sendiri. Dari dalam halaman, aroma dupa bercampur darah terasa semakin kuat. Ia memanggil nama Mas Aji pelan, tapi yang menjawab justru suara wanita lembut dari dalam rumah. "Silakan masuk Pak Darto, kami sudah menunggumu." Nada suara itu membuat bulu kuduknya berdiri. Ia menatap ke arah jendela dan melihat sosok Mbak Bella berdiri di sana tersenyum tipis. Tapi di belakangnya ada sesuatu yang menjulur panjang, seperti ekor ular berkilau di bawah cahaya lampu. Tanpa menunggu lebih lama, Pak Darto mundur pelan dan pergi tanpa menoleh lagi. Keesokan harinya, ia demam tinggi dan mengigau semalaman, menyebut nama Blorong, Blorong, berulang kali. Desa Kedawung mulai diselimuti ketakutan yang tak terlihat. Setiap orang seolah tahu ada sesuatu yang jahat bersemayam di rumah megah itu. Tapi tak seorang pun berani menegurnya. Mereka hanya bisa berbisik di antara sesama, saling melarang anak-anak bermain di dekat sana, dan menutup pintu rapat-rapat sebelum malam tiba. Namun gosip tentang kekayaan Mas Aji yang makin melimpah membuat sebagian warga tetap iri. Ada yang mulai berpikir untuk belajar dari Mas Aji. Karena meski semua aneh, tak bisa dipungkiri bahwa uangnya seperti tak ada habisnya. Sementara itu Mbak Bella sering kedapatan pergi ke Sungai Tua di tengah kebun tebu saat malam tiba. Kadang sendirian, kadang bersama Mas Aji. Mereka membawa sesajen, bunga 7 rupa, kendi air, dan ayam hitam tanpa kepala. Orang-orang yang kebetulan lewat mengaku melihat sesuatu muncul dari dalam air. Wanita cantik berkulit hijau dan tubuh separuh ular, disertai suara gemerincing gelang emas dari dasar sungai. Ada pula yang bersumpah melihat bayangan anak kecil tanpa wajah berlari-lari di sekeliling mereka. Setelah kejadian itu, warga mulai menemukan hal-hal aneh di rumah masing-masing. Ada yang menemukan keping emas kecil di atas bantal. Ada yang menemukan jejak kaki mungil penuh lumpur di lantai, meski tak punya anak kecil di rumah. Tak lama kemudian, ayam peliharaan mulai mati satu persatu tanpa luka. Hewan-hewan di kandang mendadak gelisah setiap kali malam tiba. Kambing menjerit tanpa sebab. Anjing menggonggong menghadap rumah Mas Aji. Lalu tiba-tiba terdiam seperti dicekik sesuatu. Malam-malam berikutnya menjadi semakin mencekam. Suara bayi menangis kini terdengar hampir setiap malam. Kadang disertai suara tawa kecil yang berbalas-balasan di dalam rumah besar itu. Kadang suara langkah kecil terdengar di atap rumah tetangga,
lalu lenyap begitu saja. Mbak Bella dan Mas Aji semakin jarang terlihat, seolah mereka hidup dalam dunia yang berbeda. Rumah itu kini benar-benar tertutup, namun dari sela-sela jendela, warga sering melihat bayangan ular melintas di dalamnya, berkilau kehijauan. Beberapa orang tua mencoba menenangkan warga dengan doa dan air yasin. Tapi malam itu, ketika mereka berkumpul di musala untuk berzikir, tiba-tiba semua lampu padam. Dari arah rumah Mas Aji terdengar suara derap kuda dan lonceng kecil berdenting. Seolah ada sesuatu yang datang, sesuatu yang bukan dari dunia manusia. Warga panik dan menutup diri di rumah masing-masing. Hanya Bu Sarmi yang berani mengintip dari balik jendela. Dan di sanalah ia melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kereta kencana hitam ditarik oleh bayangan tak berbentuk, berhenti tepat di depan rumah Mas Aji. Di atasnya duduk sosok wanita berambut panjang dengan mahkota emas di kepala dan kulit berkilau seperti sisik ular. Bu Sarmi menutup mulutnya agar tak berteriak, karena ia tahu malam itu sesuatu telah datang menjemput. Dan itu baru permulaan dari mimpi buruk yang akan menelan seluruh desa Kedaung. Sejak malam ketika kereta kencana hitam terlihat di depan rumah Mas Aji, desa Kedaung berubah total. Tak ada lagi suara anak-anak bermain di sore hari. Tak ada tawa di warung kopi. Bahkan ayam pun berhenti berkokok menjelang subuh. Setiap orang berjalan dengan cepat, kepala tertunduk, seolah takut menatap sesuatu yang mungkin muncul dari balik bayangan. Semua orang tahu bahwa sesuatu yang jahat sedang tumbuh di tengah mereka. Tapi, tak ada yang berani menyebut namanya dengan lantang. Mas Aji dan Mbak Bella kini jarang terlihat di siang hari. Gerbang rumah mereka selalu tertutup, dan dari sela-sela papan pagar sering tercium aroma dupa bercampur amis darah. Beberapa warga bersumpah pernah melihat bayangan ular besar melata di halaman belakang, diikuti tawa kecil yang berlarian seperti anak-anak. Ketika malam datang, lampu rumah itu tak pernah padam, tapi cahayanya bukan cahaya kuning biasa, melainkan cahaya hijau berdenyut, seolah rumah itu hidup dan bernafas. Suatu malam Jumat Kliwon, seorang pemuda bernama Rian, yang baru pulang dari ladang melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Dari kejauhan ia melihat Mas Aji dan Mbak Bella berjalan menuju sungai tua di tengah kebun tebu. Mereka berpakaian serba hitam, membawa kendi dan sesajen yang ditutup kain merah. Rian yang penasaran mengikuti dari jauh. Ia tahu tempat itu angker. Orang-orang desa menyebutnya Sungai Gending. Konon jalur perlintasan makhluk gaib penjaga harta. Rian bersembunyi di balik batang tebu sambil menahan napas. Ia melihat Mas Aji menancapkan 3 batang dupa ke tanah, sementara Mbak Bella menyalakan lilin hitam dan menabur bunga 7 rupa ke air sungai. Suara gemericik air berubah pelan-pelan menjadi seperti desis ular. Udara di sekitar mereka menjadi lebih dingin, dan aroma melati yang menyengat menyeruak dari arah sungai. Mas Aji mulai melantunkan mantra dengan suara parau. Kulo nyuwun sekar jagat penguasa lintang, ratu sing nyangking emas lan derajat. Suaranya bergema panjang, bercampur dengan hembusan angin malam. Dari dalam air, muncul gelembung besar yang terus naik ke permukaan. Permukaan air bergetar, dan tiba-tiba dari tengah sungai muncul sosok wanita, berambut panjang dengan tubuh bagian bawah berupa ular raksasa berkilau emas hijau. Kulitnya lembut seperti kaca, matanya memancarkan cahaya hijau menyilaukan. Itulah Nyi Blorong, sang penguasa kekayaan Laut Selatan. Mbak Bella menunduk dan mencium tanah, lalu menyodorkan kendi yang dibawanya. Nyi Blorong mengambil kendi itu dengan tangan bersisik dan berkata, "Janji telah dibuat. Setiap bulan purnama, 1 nyawa untuk emas yang mengalir." Suara itu bergema hingga membuat Rian hampir berteriak, tapi ia menutup mulutnya rapat-rapat. Ia melihat Nyi Blorong melilit tubuh Mas Aji, lalu menghembuskan sesuatu dari mulutnya. Butiran emas yang jatuh ke tanah, bercampur darah segar. Namun belum sempat Rian mundur, tanah di sekitar sungai tiba-tiba bergetar. Dari balik semak-semak muncul bayangan kecil berjumlah banyak. Anak-anak kecil tanpa pakaian, kepalanya gundul, matanya putih polos tanpa bola mata. Mereka tertawa-tawa lirih sambil berlari mengitari pasangan itu. Salah satu tuyul kecil mendekati Mbak Bella dan menyentuh lututnya. "Kami juga ingin bagian, Nyai," katanya dengan suara seperti bisikan daun kering.
Mbak Bella tersenyum. Kalian akan mendapatkannya. Emas dan darah cukup untuk semua. Lalu ia mengiris jari manisnya dan meneteskan darah ke tanah. Tanah itu menyerap darah dengan cepat. Dan para tuyul menari-nari di sekelilingnya sambil memungut butiran emas yang muncul entah dari mana. Rian hanya bisa menatap ngeri, menyadari bahwa dua jenis pesugihan dilakukan bersamaan. Sesuatu yang bahkan orang pintar pun tak berani lakukan. Ketika ritual selesai, Nyi Blorong kembali masuk ke sungai. Diiringi suara gemerincing gelang emas yang perlahan hilang di kedalaman air. Tuyul-tuyul itu juga lenyap satu persatu, meninggalkan jejak kaki kecil yang memudar di tanah. Mas Aji dan Mbak Bella berdiri di pinggir sungai, menatap satu sama lain dengan tatapan yang dingin dan haus. Lalu Mbak Bella berkata lirih, "Sekarang kita punya dua penjaga. Tak akan ada yang menandingi kita lagi." Malam itu Rian lari sekuat tenaga ke rumahnya. Nafasnya tersengal, wajahnya pucat seperti mayat. Ia mencoba menceritakan apa yang dilihatnya pada ibunya, tapi lidahnya keluh. Sejak malam itu ia demam tinggi selama 3 hari dan hanya bisa menggumamkan kata ular dan anak kecil sebelum akhirnya sembuh. Namun setelah sembuh, ia tak pernah berani keluar rumah setelah maghrib lagi. Sementara itu kekayaan Mas Aji dan Mbak Bella benar-benar melonjak. Toko emas mereka di kota ramai pembeli, sawah mereka panen berlimpah meski tak pernah dirawat, dan rumah mereka dipenuhi barang-barang mahal yang terus berdatangan. Tapi bersamaan dengan itu, satu persatu warga desa mulai menghilang tanpa jejak. Awalnya seorang buruh tani yang bekerja di ladang belakang rumah Mas Haji tak pulang. Lalu 2 hari kemudian, seorang pedagang sayur ditemukan pingsan di jalan dengan tubuh penuh lendir dan sisik halus di lehernya. Ia sempat berteriak sebelum mati, mengatakan bahwa ia melihat wanita ular menunggang kencana dan anak kecil berebut emas di bawah rumah. Sejak saat itu, desas-desus tentang tumbal mulai beredar. Setiap kali bulan purnama datang, warga selalu dihantui rasa takut siapa yang akan menjadi korban berikutnya. Suatu malam Bu Sarmi kembali mendengar suara di sumur belakang. Kali ini bukan tangisan bayi, tapi suara air beriak, diiringi tawa kecil. Dia mendekat pelan dan menatap ke dalam sumur. Di dalam kegelapan, tampak bayangan ular besar melingkar, dan di atasnya duduk sosok anak kecil gundul yang memegang sesuatu berkilau, keping emas. Anak itu menatap Bu Sarmi dan tersenyum. "Ibu mau kaya juga?" Bu Sarmi menjerit sekuat tenaga dan pingsan di tempat. Keesokan paginya, warga menemukan Bu Sarmi terbaring dengan mata terbuka lebar dan wajah membiru. Tak ada luka di tubuhnya, tapi di telapak tangannya tergenggam erat sekeping emas licin yang masih basah oleh darah. Sejak hari itu tak seorang pun berani menyentuh air dari sumur belakang rumahnya. Sungai Gending menjadi tempat terlarang, dan nama Mas Aji serta Mbak Bella mulai disebut dengan bisik-bisik penuh ketakutan, karena di balik tembok rumah besar mereka, dua kekuatan gaib kini telah bersatu. Nyi Blorong sang ratu ular dan para tuyul pencuri harta yang sama-sama menagih tumbal dari keserakahan manusia. Dan yang paling mengerikan, mereka tak hanya menagih dari Mas Aji dan Mbak Bella, tapi juga dari setiap jiwa yang tinggal di desa Kedawung. Kematian Bu Sarmi menjadi tanda awal kehancuran bagi seluruh desa Kedawung. Hari ketika tubuhnya ditemukan di pematang sawah, udara terasa lebih berat dari biasanya. Matahari belum tinggi, tapi embun di dedaunan tak mau mengering. Warga yang datang berkerumun di sekitar jasadnya hanya mampu berdiri terpaku. Kulit Bu Sarmi tampak seperti terbakar dari dalam, wajahnya kehitaman, dan lidahnya menjulur membiru. Tak ada darah, tak ada luka, tapi sorot matanya membeku dalam ekspresi ketakutan yang begitu dalam, seolah ia melihat sesuatu yang tak seharusnya dilihat manusia. Di telapak tangannya masih tergenggam sekeping emas bulat yang berkilau aneh. Seorang pemuda yang mencoba mengambilnya langsung menjerit kesakitan, karena kulit tangannya melepuh, seperti tersiram air mendidih. Sejak itu, warga sepakat untuk mengubur emas itu bersama jasad Bu Sarmi, berharap kutukan berhenti sampai di situ. Tapi mereka salah besar. Malam menjelang pemakamannya, suara tangisan bayi kembali terdengar. Kali ini jauh lebih keras dan panjang, seperti jeritan yang menembus dari perut bumi. Anjing-anjing menggonggong tak henti, ayam berkokok terbalik, dan sebagian warga bersumpah melihat asap hijau keluar dari rumah Mas Aji.
membentuk bayangan menyerupai ular raksasa yang melingkari atap rumah. Warga mulai resah, banyak yang ingin mengusir Mas Aji dan istrinya. Tapi ketakutan membuat mereka hanya berani berbisik. Satu-satunya yang mencoba berbicara langsung adalah Pak Darto, Ketua RT, yang memutuskan untuk menemui Mas Aji pada malam hari dengan alasan silaturahmi. Ia datang membawa air doa dan niat baik, tapi langkah kakinya gemetar sejak melewati pagar depan. Di dalam rumah, aroma dupa dan darah bercampur menjadi satu. Lampu-lampu redup berkelap-kelip, dan dari ruang tengah terdengar suara Mbak Bella sedang melantunkan kidung dalam bahasa yang tak dikenal. Mas Haji menyambutnya dengan senyum aneh. Wajahnya tampak lebih pucat dari terakhir kali Pak Darto melihatnya. Namun matanya bersinar tajam, seperti mata orang yang tidak tidur berhari-hari. Pak Darto, saya hendak khawatir, tapi tenanglah, semua baik-baik saja. Rezeki ini datang dari restu, ucapnya sambil menuangkan minuman ke gelas kaca. Pak Darto menatap cairan itu. Warnanya bukan teh atau kopi, melainkan merah tua seperti darah yang dikentalkan. Dia menolak halus dan mencoba berdoa dalam hati. Tapi tiba-tiba telinganya menangkap suara langkah kecil berlari di belakang. Ketika ia menoleh, ia hanya sempat melihat bayangan anak kecil gundul berlari melintasi dinding dan menghilang begitu saja. Seketika hawa di dalam rumah berubah dingin. Mbak Bella muncul dari balik tirai, mengenakan kain panjang dan kalung batu hijau di lehernya. Yui tersenyum sambil berkata, "Tumbal pertama sudah diambil. Nyi Blorong sudah puas untuk sementara. Sekarang giliran mereka yang menolak percaya akan kebenaran." Pak Darto merasa tubuhnya lemas. Yui ingin keluar, tapi kakinya berat seperti diikat sesuatu. Dalam pandangan matanya yang mulai kabur, ia melihat bayangan ular besar melingkar di lantai. Sisiknya berkilau kehijauan. Di atas kepala ular itu duduk sosok anak kecil tanpa wajah, tertawa pelan sambil menggenggam keping emas. Ia pingsan di tempat dan ditemukan keesokan paginya oleh warga yang cemas karena tak kunjung pulang. Lusing Syati masih hidup tapi sejak hari itu, Pak Darto tak pernah bisa berbicara lagi. Dia hanya duduk di teras rumahnya, menatap kosong setiap malam sambil menggenggam tasbih yang bergetar sendiri di tangannya. Kematian Bu Sarmi ternyata hanya pembuka. Dalam 2 minggu berikutnya, 2 warga lain ditemukan tewas misterius. Seorang ibu muda bernama Rini ditemukan di dapurnya dengan tubuh membiru. Sementara anaknya yang berusia 2 tahun hilang tanpa jejak. Satu-satunya petunjuk hanyalah jejak kaki kecil berlumpur yang mengarah ke rumah Mas Aji, lalu berhenti di depan pintu pagar yang terkunci. Beberapa warga memberanikan diri mengintip ke dalam rumah pada malam hari. Mereka melihat Mbak Bella duduk di lantai ruang tamu dengan dupa menyala, sementara Mas Aji menabur emas ke dalam mangkuk besar berisi darah ayam hitam. Di dinding rumah tergantung cermin besar, dan di dalam cermin itu tampak pantulan sosok perempuan ular dengan mata hijau menyala. Kadang pantulan itu berbicara sendiri, seolah sedang memberi perintah, dan setiap kali cermin itu bersinar, suara tawa bayi kembali menggema di seluruh kampung. Desa Kedawung kini benar-benar mencekam. Banyak warga memilih mengungsi ke rumah sanak keluarga di luar desa. Namun sebagian tetap bertahan karena sawah dan ladang mereka tak bisa ditinggalkan. Namun bertahan berarti hidup dalam ketakutan. Setiap malam mereka menyalakan lampu minyak dan membaca doa hingga pagi. Tetapi doa-doa itu seolah tak sanggup menembus kabut hitam yang menyelimuti kampung. Pada malam bulan purnama, kejadian yang lebih mengerikan terjadi. Langit tampak hijau pucat dan suara jangkrik mendadak berhenti. Dari arah selatan desa terdengar bunyi derap kuda tanpa wujud, diiringi suara lonceng halus yang mendecing di udara. Beberapa warga yang mengintip dari balik jendela melihat kereta kencana berwarna hitam, kehijauan melayang pelan di jalan desa. Di atasnya duduk sosok wanita bermahkota emas dengan rambut panjang menjuntai ke tanah. Mata sosok itu menatap setiap rumah yang dilewatinya, seolah memilih sesuatu. Kereta itu berhenti di depan rumah seorang warga bernama Pak Wiryo, seorang pedagang hasil bumi yang dulu sempat menghina Mas Aji karena dianggap sombong. Esok paginya, tubuh Pak Wiryo ditemukan di ladangnya. Wajahnya membiru, matanya terbuka lebar, dan di dadanya terdapat bekas sisik ular. Di dekat jasadnya berserakan kepingan emas kecil yang menempel di tanah seperti tertanam.
Warga semakin yakin bahwa kereta itu adalah kendaraan Nyi Blorong yang datang menjemput tumbal pesugihan. Mereka juga sadar bahwa setiap korban yang meninggal adalah orang yang pernah berbicara buruk tentang Mas Aji dan Mbak Bella. Seolah-olah kekuatan gaib yang mereka pelihara mampu mendengar setiap kata manusia. Sejak kejadian itu, tak ada lagi yang berani menyebut nama Mas Aji di siang hari. Semua pembicaraan tentangnya hanya dilakukan dengan suara berbisik di antara doa. Rumah besar di ujung desa itu kini benar-benar menjadi pusat ketakutan. Tempat di mana tangis bayi, desis ular, dan tawa bocah gundul bersatu setiap malam. Dan ketika purnama berikutnya datang, warga sadar bahwa yang menghilang bukan hanya orang, tetapi jiwa mereka sendiri yang perlahan dikikis rasa takut. Sampai satu persatu lupa cara berdoa dan mulai tergoda untuk bertanya-tanya. Kalau kekayaan sebesar itu bisa didapat dengan satu tumbal, apa salahnya mencoba? Namun mereka lupa, pesugihan tak pernah mengenal kata selesai. Ia menuntut lebih setiap kali diberi. Dan setelah darah manusia pertama tumpah, setiap nyawa di desa Kedaung telah terikat pada perjanjian itu. Entah mereka mau atau tidak. Sejak kematian Pak Wiryo, suasana desa Kedaung tak lagi sama. Angin malam membawa bau amis darah setiap kali melewati jalan setapak menuju rumah besar di ujung desa. Lampu rumah warga kini tak pernah benar-benar padam, tapi justru itu yang membuat bayangan di luar jendela semakin jelas. Sosok-sosok kecil berlari, menatap dari balik tirai, tertawa kecil seperti anak-anak bermain petak umpet. Mbak Bella mulai jarang terlihat keluar rumah. Ia kini lebih sering berdiam di dalam, duduk di depan cermin besar yang tertutup kain putih. Setiap malam saat jam menunjukkan pukul 12, ia membuka kain itu perlahan. Dari pantulan cermin, bukan dirinya yang terlihat, melainkan sosok perempuan berwujud ular dengan tubuh separuh manusia, mengenakan perhiasan emas berkilauan dan rambut panjang menjuntai sampai lantai. Itulah Nyi Blorong, penguasa pesugihan yang telah memberinya kemewahan dan harta yang tak habis-habis. Namun, malam itu berbeda. Cermin bergetar seolah marah dan suara Nyi Blorong terdengar berat dan menekan. Janji belum ditepati, Bella. Aku sudah ambil 3 nyawa, tapi darah keluarga belum kau serahkan. Tumbal berikutnya harus dari dagingmu sendiri. Mbak Bella menunduk ketakutan, tubuhnya bergetar hebat. Saya belum siap, Nyi, beri saya waktu. Mas Aji sedang menyiapkan sesaji besar. Kami tak ingin mengkhianati perjanjian. Desisan dari dalam cermin semakin keras membuat kaca bergetar hingga retak di sudutnya. Jangan coba menunda. Harta yang kalian nikmati bukan tanpa harga. Bila janji tak ditepati, darahmu sendiri yang akan jadi tumbal. Setelah suara itu lenyap, Mbak Bella jatuh terduduk. Ia menangis, namun di matanya tak ada air mata. Hanya kegelapan yang berputar seperti pusaran tinta. Ia tahu waktunya tak banyak. Mas Aji harus segera menemukan tumbal baru sebelum Nyi Blorong menagih janjinya dengan paksa. Malam itu, Mas Aji pulang dari perjalanan ke kota dengan wajah tegang. Di tangannya tergenggam sebuah bungkusan hitam yang berbau menyengat. Ia menatap istrinya dengan pandangan dalam. Bella, malam ini kita lakukan pemujaan ganda. Tuyul sudah menuntut bagian, dan Nyi Blorong pun sudah menagih. Kita harus satukan mereka agar kekayaan ini tak berhenti. Mbak Bella terkejut. Pemujaan ganda, kau gila. 2 pesugihan tak bisa disatukan, Ji. Salah satu pasti murka. Mas Aji menepuk meja keras, matanya menyala seperti bara. Murah atau tidak, aku tak mau kehilangan harta ini. Setiap malam aku lihat emas bertambah di bawah kasur. Tuyul memberiku uang, Nyi Blorong memberiku kemewahan. Kalau mereka bersatu, kita tak akan miskin seumur hidup. Mbak Bella menggigit bibirnya. Ia tahu keserakahan suaminya telah menutup akal sehat. Tapi ia sendiri sudah terlalu dalam tenggelam untuk berhenti. Harta dan kemewahan itu telah membutakan segalanya. Rumah megah, mobil mewah, dan uang yang tak habis dibelanjakan. Tengah malam tiba, bulan purnama menggantung di langit besar dan pucat. Di halaman belakang rumah, Mas Aji telah menyiapkan sesaji lengkap. Ayam hitam, kendi berisi darah, bunga 7 rupa, dan cermin emas kecil. Ia menyalakan dupa, dan di hadapan kobaran api kecil itu, ia mulai membaca mantra yang diajarkan oleh dukun dari luar daerah. Darah bumi, darah langit.
emas dan nyawa menyatu. Datanglah Blorong sang penguasa air. Datang pula bocah penjaga rejeki malam. Bersatulah kalian di bawah namaku. Angin berhembus kencang, membuat api lilin padam seketika. Dari balik bayangan muncul dua sosok berbeda. Pertama, Nyi Blorong, dengan mata hijau berkilau dan tubuh berbalut sisik emas. Kedua, sosok kecil berkepala gundul, Tuyul, yang menatap Mas Aji dengan wajah polos namun matanya merah menyala seperti bara. Suara Nyi Blorong menggema, "Berani kau satukan dua dunia manusia tamah?" Tuyul menatapnya, tertawa kecil sambil bergelayut di pundak Mas Aji. "Aku suka uangnya, tapi dia tak tahu permainan ini berbahaya." Mas Aji tetap memaksakan diri. Kini menaburkan emas ke udara, lalu meneteskan darah dari jarinya sendiri ke dalam kendi. "Aku persembahkan darahku sebagai ikatan dua kekuatan. Jadikan aku penguasa rezeki, bukan budak kutukan." Tiba-tiba tanah di bawahnya bergetar. Api menyala tanpa disulut, dupa berubah menjadi asap hitam tebal. Dan di tengah pusaran asap itu, dua kekuatan saling bertabrakan. Suara jeritan terdengar, bukan dari dunia manusia. Cermin di belakang Mbak Bella pecah berkeping-keping, dan dari serpihannya muncul puluhan wajah yang menjerit. Wajah para korban yang pernah menjadi tumbal. Tubuh Mbak Bella terhempas, darah mengalir dari hidung dan telinganya. Ia menatap suaminya dengan ketakutan. "Tivencin, pero ang gisilis memakan." Mas Aji tak menjawab. Matanya kini menatap kosong, namun di wajahnya muncul senyum ganjil. Di belakangnya, sosok Nyi Blorong dan Tuyul saling melingkar, berubah menjadi pusaran emas bercampur darah. Suara berat menggema, "Kau tamak, Aji. Kau ingin dua berkah, maka terimalah dua kutuk. Setiap kali kau tidur, satu nyawa akan hilang untuk menebus keserakahanmu." Petir menyambar langit. Setelah itu, semuanya senyap. Hanya suara tawa anak kecil yang terdengar di antara sisa asap. Keesokan paginya, warga desa melihat emas berserakan di depan rumah Mas Aji, bercampur darah segar yang belum kering. Rumah itu tampak sunyi, tapi dari dalam terdengar suara bisikan yang terus berulang. "Dua pesugihan, dua jiwa, dua dunia." Sejak malam itu tak ada lagi yang berani mendekat ke rumah mereka. Namun setiap kali bulan purnama tiba, warga selalu mendengar dua suara berbeda dari dalam rumah itu. Satu suara wanita mendesis lembut seperti ular, dan satu lagi suara anak kecil tertawa nakal, sambil memanggil-manggil nama orang yang lewat. Desa Kedawung kini bukan hanya diselimuti ketakutan, tapi juga rasa ingin tahu. Apakah Mas Aji dan Mbak Bella masih hidup? Atau mereka telah menjadi bagian dari perjanjian yang mereka buat sendiri? Namun satu hal pasti, sejak ritual ganda itu, makhluk yang berkeliaran di sekitar rumah mereka tak lagi hanya milik satu pesugihan, melainkan hasil percampuran dua dunia yang tak seharusnya bersatu. Dan malam demi malam, tumbal baru terus jatuh, entah siapa yang memilih Nyi Blorong atau Tuyul. Yang pasti, setiap keping emas yang muncul kini berlumur darah segar, dan setiap suara tawa di malam hari diikuti bisikan halus dari balik bayangan. Yang tamak akan binasa oleh harta yang ia sembah. Sejak malam ritual ganda itu, rumah besar milik Mas Aji dan Mbak Bella berubah menjadi tempat yang tak lagi menyerupai hunian manusia. Dari luar, bangunannya tampak megah seperti biasa. Namun jika diamati lebih dekat, cat temboknya berkilau aneh, seolah butiran emas tertanam di dalamnya. Warga yang melintas sering melihat kilatan cahaya dari sela-sela dinding, dan suara gemerincing koin terdengar setiap kali angin berhembus. Tapi keindahan itu hanya topeng dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Malam demi malam, desa Kedawung kembali dipenuhi peristiwa tak masuk akal. Sepi-sepi di kandang mati tanpa sebab, ayam hilang setiap pagi, dan bayi-bayi menangis serentak pada pukul 12 malam. Orang-orang mulai berani berbisik, rumah Aji sudah jadi pintu dua dunia. Namun tak ada yang berani memastikan. Beliau sing semunin kapirin pada malam hari. Tak pernah kembali dengan utuh. Ada yang hilang akal, ada yang ditemukan pagi-pagi dalam keadaan tak sadarkan diri. Tubuh mereka dingin seperti batu dan tangan mereka menggenggam koin emas yang menempel ke kulit, seakan tumbuh dari daging sendiri. Mbak Bella kini lebih sering mengurung diri di kamar lantai atas. Ia nyaris tak tidur selama berminggu-minggu. Di setiap sisi dinding kamarnya muncul bercak keemasan yang terus melebar. Kadang ia mendengar suara-suara dari balik dinding itu.
Suara desis, tawa, bahkan tangisan anak kecil. Suara-suara itu memanggil namanya lembut. "Bella, buka kami. Biarkan kami keluar." Setiap kali ia menutup telinganya, suara itu semakin jelas, berubah menjadi bisikan memaksa. Hingga suatu malam, dinding di sebelah tempat tidurnya tampak berdenyut seperti jantung hidup. Dari celahnya menetes cairan merah keemasan. Ia mendekat dengan rasa takut dan melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di balik dinding itu ada mata. Sepasang mata berwarna hijau zamrud memandangnya dari celah kecil dengan tatapan tajam dan penuh hasrat. Tiba-tiba dari bawah kamar terdengar teriakan Mas Aji. Suaranya serak, penuh amarah. "Bella, jangan ganggu mereka. Dinding itu bukan untukmu." Ia berlari turun. Di ruang tengah, Mas Aji sedang duduk di tengah lingkaran dupa dan uang emas yang berserakan. Tubuhnya tampak kurus, namun matanya memancarkan cahaya kekuningan. Di hadapannya berdiri sosok kecil berkepala gundul. Tuyul yang kini tampak berbeda. Kulitnya tak lagi abu-abu, melainkan berkilau seperti logam cair. Tuyul itu menatap Bella dan tersenyum. "Kau sudah mulai mendengar mereka juga, ya? Dinding ini bukan lagi milik manusia. Di baliknya dua dunia bersatu. Harta kalian mengalir dari sana, tapi juga kematian." Mas Aji menghela napas panjang. "Kau lihat, Bella? Ini harga dari kemewahan. Setiap kali kita tidur, emas mengalir dari tembok. Tapi setiap kali seseorang menyentuhnya, satu jiwa harus dibayar. Berarti mereka yang mati itu..." Mas Aji menatapnya dalam-dalam. "Tumbal yang tak sengaja, tapi tanpa mereka kita kehilangan segalanya. Nyi Blorong dan Tuyul sudah menyatu. Kini rumah ini adalah tubuh mereka." Mbak Bella terdiam. Ia tak tahu harus merasa ngeri atau kagum, tapi saat malam semakin larut, ia mulai merasakan sesuatu yang tak wajar. Dinding rumah seakan hidup, bernafas pelan, dan dari lantai terdengar bunyi berdesis seperti ular merayap. Bibi menatap Mas Aji, namun suaminya kini tampak lain. Kulitnya mulai bersisik di bagian leher, dan matanya berubah kehijauan. "Mas, apa yang terjadi padamu?" Suaranya bergetar. Mas Aji tersenyum samar. "Aku sedang berubah. Mereka menjadikanku perantara. Nyi Blorong memberi darah, Tuyul memberi napas. Dengan dua kekuatan ini, kita tak akan mati." Tapi malam itu, sesuatu meleset dari perhitungan mereka. Saat angin berhenti berhembus, cermin besar di ruang tengah bergetar keras dan memantulkan dua bayangan. Satu ular raksasa dan satu bocah kecil tertawa sambil menari. Dari dalam cermin terdengar jeritan keras. Dua janji tak bisa bersatu. Yang satu haus darah, yang satu rakus jiwa. Api dupa tiba-tiba membesar. Dari marah dapur terdengar benda jatuh dan suara piring pecah. Kemudian muncul sosok wanita berwujud ular melata dari bawah lantai. Matanya menyala seperti bara. Di sisi lain ruangan, Tuyul menatapnya dengan marah. "Kau mencuri bagian rezekiku, Blorong. Ini bukan perjanjian kita." Nyi Blorong mendesis keras, suaranya menusuk telinga. "Dia berani mengikat dua dunia, bocah. Kini darahnya milikku." Mas Aji berteriak kesakitan. Tubuhnya melengkung dan darah hitam keluar dari mulutnya. Urat-urat di lehernya menonjol, sisik emas muncul di kulitnya. Mbak Bella menjerit histeris, berusaha menarik suaminya. Tapi tangannya malah menempel di kulit Mas Aji yang panas seperti bara. Saat ia berusaha melepaskannya, potongan kulit suaminya ikut terkelupas, memperlihatkan daging merah yang berdenyut dan memantulkan cahaya emas. Kedua makhluk itu terus bertarung. Dinding bergetar, lantai retak, dan cermin besar pecah berkeping-keping. Dari setiap pecahan cermin muncul wajah-wajah korban sebelumnya. Bu Sarmi, Rini, Pak Wiryo, semuanya menatap dengan mata kosong, seolah meminta pertolongan. Suara mereka bergema bersamaan, "Hentikan, lepaskan kami." Dalam keputusasaan, Mbak Bella mengambil kendi berisi darah dan melemparkannya ke pusaran cahaya di tengah ruangan. Darah itu tumpah mengenai tubuh Mas Aji, Tuyul, dan bayangan ular raksasa sekaligus. Tiba-tiba semuanya membeku. Patu Dekapeti berhenti. Angin terhenti, suara lenyap. Lalu terdengar bisikan lembut di telinga Bella. "Kau sudah mengkhianati perjanjian. Kini gantian kau yang harus menebus." Tubuh Mbak Bella terhempas ke belakang. Saat ia membuka matanya, ia sudah berada di tempat asing. Gelap, berlumpur, penuh suara desis. Di sekelilingnya, ribuan ular merayap di tanah yang berkilau emas. Di tengah genangan, berdiri sosok perempuan berwujud ular memegang tongkat emas.
"Selamat datang di bawah rumahmu sendiri, Bella," katanya dingin. "Inilah perut bumi tempat semua tumbal beristirahat." Sementara itu di dunia atas, rumah besar mereka kini kosong. Dindingnya berubah menjadi warna keemasan pekat, dan dari dalam terdengar suara bisikan samar. Emas masih mengalir keluar dari celah-celah lantai, namun siapapun yang memungutnya akan merasakan sesuatu merayap di dalam tubuh mereka. Sisik halus yang tumbuh di kulit, dan suara tawa kecil yang mulai terdengar di telinga. Sejak malam itu, warga menyebut rumah itu rumah dinding emas. Tempat di mana dua pesugihan bersatu dan menelan siapapun yang tergoda oleh harta. Tak ada lagi tanda kehidupan dari Mas Aji dan Mbak Bella. Namun pada malam purnama, beberapa orang bersumpah melihat bayangan wanita berambut panjang duduk di teras, memandangi jalan dengan mata hijau berkilau. Di pangkuannya, seekor ular kecil melilit pergelangan tangannya, dan di sebelahnya bocah gundul tertawa pelan sambil memainkan koin emas. Rumah itu kini menjadi simbol dosa terbesar manusia, keserakahan, dan setiap kali ada yang berani menyentuh dindingnya, satu suara akan terdengar dari baliknya, lembut tapi menusuk hati. "Emas ini bukan milikmu, ini darah kami." Desa Kedawung kini berubah menjadi tanah yang ditinggalkan doa. Orang-orang yang dulu berani tinggal di sekitar rumah Mas Aji telah pergi, meninggalkan sawah dan rumah kosong. Hanya beberapa keluarga tua yang masih bertahan, lebih karena tak punya tempat lain. Mereka hidup di antara ketakutan, menggantungkan harapan pada sisa-sisa keyakinan bahwa Tuhan masih melindungi. Tapi malam di Kedawung tak lagi seperti malam biasa. Sejak rumah itu menjadi dinding emas, waktu seolah kehilangan makna. Bulan bisa muncul di langit siang, ayam berkokok di tengah malam, dan suara gamelan kadang terdengar dari arah yang tak diketahui. Tak ada lagi yang berani menyebut nama Mas Aji atau Mbak Bella. Orang-orang hanya memanggil mereka yang tamak. Namun meski rumah itu tampak diam, sebetulnya kehidupan lain sedang berdenyut di bawahnya. Kehidupan yang lahir dari perjanjian dua dunia. Suatu malam Pak Darto, yang kini sudah tak bisa berbicara, duduk di teras rumahnya sambil menatap arah rumah dinding emas. Matanya kosong, tapi tangannya tak berhenti bergetar. Dia merasakan sesuatu. Tanah di bawahnya berdenyut, bergetar pelan seperti ada yang bangkit dari dalam. Istrinya yang melihat itu segera menariknya masuk. Tapi suara aneh tiba-tiba datang dari kejauhan. Derap kuda dan denting lonceng. Warga yang mendengar segera keluar dari rumah. Dari arah selatan muncul asap hijau yang menggulung. Semakin lama semakin pekat. Lalu dari dalam kabut itu, terdengar suara perempuan menyanyi, lirih dan memikat. Emas datang, emas pergi. Darah mengalir, jiwa berdiri. Beberapa warga berlari menutup pintu, tapi sebagian tak mampu menggerakkan tubuhnya. Mata mereka terpaku pada sosok yang muncul di tengah jalan desa. Kereta kencana berwarna kehitaman. Rodanya tak menyentuh tanah, tapi meninggalkan jejak terbakar di permukaan. Di atasnya duduk seorang wanita bermahkota emas dengan rambut panjang, yang berkilau seperti sisik ular. Matanya hijau, dan di tangannya menggenggam cambuk dari rantai emas. Itulah Nyi Blorong, penguasa pesugihan yang kini kembali menagih. Namun kali ini ia tak sendiri. Di belakang keretanya berlari-lari puluhan tuyul, tertawa sambil membawa karung-karung kecil di punggung mereka. Setiap langkahnya meninggalkan bekas seperti tapak tangan bayi di tanah. Kereta berhenti tepat di depan rumah dinding emas. Suara derap kuda lenyap digantikan desis panjang. Tanah di sekitar rumah retak. Dan dari dalam retakan itu keluar asap bercampur darah, membentuk pusaran besar. Warga yang mengintip dari jauh melihat bayangan Mas Aji berdiri di ambang pintu. Tubuhnya sudah bukan manusia sepenuhnya. Separuh wajahnya bersisik, dan dari matanya menetes darah hitam. Dia memandangi kereta itu, lalu menunduk dalam seperti menyambut majikan. "Nyi, aku sudah siapkan jalan." Dunia atas sudah terbuka. Suaranya berat serak seperti keluar dari dua mulut sekaligus. Nyi Blorong tersenyum dingin. "Janji dua dunia akhirnya sempurna. Kau manusia tamak akan jadi penjaga gerbangku. Tapi tumbal harus terus mengalir. Tiap bulan purnama 1 jiwa akan kuambil dari desa ini." Mas Aji menunduk tak berani menatap. Tuyul-tuyul di belakangnya mulai berlarian ke rumah-rumah warga, mengetuk jendela sambil tertawa pelan. Warga yang berani melihat langsung jatuh pingsan. Dan keesokan harinya,
Mereka ditemukan dengan koin emas di lidahnya. Malam itu menjadi awal dari kutukan Purnama Kedawung. Tiap bulan selalu ada satu nyawa yang hilang. Kadang anak kecil, kadang orang tua, kadang orang yang tak punya dosa. Tubuh mereka ditemukan dalam keadaan kering, seperti dikerat dari dalam. Tak ada darah, tapi kulit mereka mengilap seperti dilapisi debu emas. Di antara warga yang bertahan, ada seorang pemuda bernama Rafli, cucu dari Pak Darto. Ia tumbuh dengan cerita larangan tentang rumah dinding emas. Namun rasa ingin tahunya mengalahkan ketakutannya. Ia percaya bahwa jika kutukan ini dibiarkan, desa mereka akan habis. Maka suatu malam, saat bulan purnama menggantung, ia nekat mendatangi rumah itu dengan membawa air doa dan ayat-ayat dari kitab suci. Begitu melewati pagar, udara langsung berubah berat. Suara jangkrik menghilang, digantikan oleh suara anak kecil berlari di dalam rumah. Pintu rumah terbuka perlahan, seolah menantinya. Di dalam, Rafli melihat pemandangan yang tak akan ia lupakan. Emas mengalir dari dinding, seperti cairan hidup. Dari sela-sela lantai muncul tangan-tangan kecil menggenggam koin, lalu menariknya masuk kembali ke dalam tanah. Tiba-tiba terdengar suara lembut di belakangnya. Kau datang membawa doa, tapi apa kau siap kehilangan nyawa? Rafli berbalik. Di sana berdiri Mbak Bella. Wajahnya pucat namun senyumnya lembut. Tapi bagian bawah tubuhnya bukan lagi kaki, melainkan ekor ular hijau berkilauan. Aku terjebak di antara dua dunia, katanya lirih. Aku tak bisa mati, tak bisa hidup. Ku dan suamiku menyesal, tapi penyesalan tak bisa memutus perjanjian. Rafli menggenggam botol air doa dan menatapnya tegas. Aku tak datang untuk menyelamatkanmu. Ku datang untuk menghentikan semua ini. Mbak Bella tersenyum getir. Kalau begitu kau harus berani menantang dua kekuatan sekaligus. Tapi hati-hati, karena kadang kebaikan pun bisa jadi umpan bagi mereka. Tiba-tiba dari balik dinding terdengar suara desis panjang dan kereta kencana muncul lagi. Kali ini dari dalam tanah rumah itu sendiri. Emas berhamburan, dan di atas kereta tampak Nyi Blorong berdiri menatap Rafli tajam. Di sekelilingnya tuyul-tuyul menjerit kecil, berebut menggenggam koin yang jatuh. Rafli membaca doa sekuat tenaga. Cahaya putih keluar dari air doa yang ia percikkan ke arah kereta. Untuk sesaat, suara makhluk-makhluk itu menjerit kesakitan, dan emas di dinding mulai retak, tapi suara dari bawah tanah bergema kuat. Tak ada doa yang bisa memutus perjanjian darah. Kereta bergetar, dan dari bawahnya muncul tangan besar bersisik emas yang mencoba menarik Rafli. Ia berlari, namun salah satu tuyul berhasil menggigit kakinya. Ia menjerit tapi tetap menaburkan air doa ke seluruh ruangan. Dalam sekejap rumah itu bergetar keras. Lantai pecah, dinding runtuh. Dan dari dalam tanah muncul cahaya hijau pekat, seperti pusaran neraka yang menelan semua yang ada di dalam. Ketika pagi tiba, rumah dinding emas telah hilang. Di tempatnya hanya tersisa kawah hitam berbentuk lingkaran besar. Di tengahnya genangan air berwarna keemasan. Warga yang melihat mengira rumah itu telah lenyap di telan bumi. Namun malam berikutnya, suara lonceng dan derap kuda terdengar lagi. Tapi kali ini lebih jauh di luar desa. Seolah kereta itu telah berpindah mencari korban di tempat lain. Rafli tak pernah ditemukan. Desa Kedawung akhirnya ditinggalkan seluruh penghuninya. Di antara reruntuhan, masih ada satu suara yang kadang terdengar saat bulan purnama. Suara wanita berbisik, lembut tapi menusuk hati. Yang tamak telah dibalas, tapi yang berani menantang kini menjadi bagian dari kami. Dan setiap kali seseorang lewat di jalan bekas desa itu, Mariska selalu melihat kilau emas kecil di tanah, memantul seolah memanggil, mengundang untuk diambil. Tapi siapapun yang memungutnya akan mendengar derap kuda dari kejauhan, tanda bahwa kereta dari dasar tanah akan datang menjemputnya malam itu juga. Tahun-tahun berlalu sejak hilangnya rumah dinding emas dan lenyapnya Rafli. Desa Kedawung kini hanyalah nama dalam peta tua, sebuah tanah kosong yang ditutupi ilalang dan sunyi. Namun bagi mereka yang masih tinggal di sekitar wilayah itu, cerita tentang pesugihan ayam potong dan perjanjian darah tak pernah benar-benar berakhir. Karena setiap kali bulan purnama muncul di langit, dari arah selatan terdengar suara samar, seperti roda besi yang bergesekan dengan tanah dan tawa anak kecil yang menggema di antara pepohonan. Desa tetangga, Warukidul, mulai mengalami kejadian aneh. Petani menemukan koin emas di lumpur sawah. Awalnya mereka menganggap itu berkah.
hasil dari doa panjang di tengah kesulitan. Tapi tak butuh waktu lama sebelum satu persatu di antara mereka mulai mati dengan cara yang ganjil. Tubuh mereka membiru, kulitnya menegang, dan di telapak tangan mereka selalu ditemukan bekas bercahaya seperti ukiran naga kecil. Tak ada darah, tak ada tanda kekerasan, tapi wajah mereka membeku dalam ekspresi ketakutan mendalam. Pak Sarwo, kepala dusun Warukidul, mulai mencurigai sesuatu. Ia teringat pada cerita lama tentang Kedawung dan rumah dinding emas. Bersama beberapa warga, ia mencoba menelusuri arah datangnya gangguan itu. Tapi tanah Kedawung bukan lagi tempat biasa. Begitu mereka memasuki perbatasan, burung-burung berhenti berkicau, dan udara menjadi dingin meski matahari masih tinggi. Di tengah padang ilalang mereka menemukan kolam air berwarna keemasan, berkilau seperti logam cair. Airnya tenang, tapi di dasar kolam terlihat bayangan-bayangan kecil yang bergerak, seperti tangan-tangan yang menggeliat. Salah satu warga, tanpa pikir panjang, mencoba mengambil airnya dengan botol plastik. Seketika tubuhnya gemetar, lalu terjatuh ke tanah. Matanya terbuka lebar, menatap kosong ke langit, dan dari mulutnya keluar cairan emas kental yang menetes ke tanah. Pak Sarwo menjerit memanggil warga lain untuk menjauh, tapi semuanya sudah terlambat. Angin berputar dan dari tengah kolam muncul bentuk tubuh manusia perlahan. Seorang pria muda, berlumuran emas, dengan tatapan tajam yang kosong. Itulah Rafli, tapi bukan lagi Rafli yang dulu. Tubuhnya hidup namun auranya bukan manusia. Suaranya berat dan menggema seperti keluar dari dasar bumi. Desa ini tak boleh tenang, emas harus terus berjalan. Jika tidak, dunia atas dan bawah akan pecah, katanya tanpa emosi. Pak Sarwo berusaha berbicara, namun lidahnya keluh. Rafli mendekat, menyentuh tanah dengan jarinya, dan dari sana muncul aliran emas kecil yang menjalar seperti akar pohon. Kutukan tidak bisa diputus, hanya bisa dipindahkan, katanya lagi. Mereka yang menemukan emas telah menerima panggilan. Mereka tak bisa menolak. Sejak malam itu Warukidul berubah. Banyak warga mulai bermimpi aneh. Melihat kereta kencana hitam melintas di ladang, mendengar tawa bayi di bawah rumah, dan mencium bau darah bercampur dupa emas. Seorang dukun dari luar daerah dipanggil untuk menenangkan warga. Namun setelah 2 malam menginap, ia menghilang tanpa jejak. Di depan gubuk tempat ia beristirahat, hanya tersisa koin emas dan sehelai rambut ular hijau yang melilit di sekitar dupa. Kabar tentang kejadian itu menyebar cepat ke kota. Wartawan dan pemburu konten mistis datang, mencoba merekam fenomena di sana. Tapi sebagian besar dari mereka mengalami gangguan aneh. Kamera mereka rusak, file hilang, dan suara perempuan tertawa terekam di setiap hasil audio. Seorang jurnalis muda bernama Rika memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam. Ia membaca arsip lama tentang Mas Aji, Mbak Bella, dan pesugihan ayam potong yang dulu menggemparkan. Semakin ia menelusuri, semakin terasa bahwa semua kejadian itu saling berkaitan. Sebuah siklus kutukan yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Rika berangkat ke Warukidul sendirian, membawa alat perekam dan catatan tua. Saat malam tiba, ia berkemah di dekat kolam emas berharap menangkap sesuatu yang nyata. Tepat pukul 12, tanah di bawahnya bergetar halus. Dari arah timur terdengar suara roda dan lonceng kecil. Yati menyalakan perekam, tapi hanya suara berdengung yang terekam. Tiba-tiba kabut tebal muncul dari kolam, dan di dalamnya tampak siluet kereta hitam yang melayang. Dari kereta itu turun sosok wanita bermahkota. Tubuhnya berkilau hijau keemasan. Nyi Blorong berdiri di tepi air, memandangi Rika dengan mata tajam. Kau mencari kebenaran? Maka lihatlah harga dari rasa ingin tahu. Dari belakang Nyi Blorong muncul Rafli. Wajahnya datar, tapi di matanya masih tersisa sedikit cahaya manusia. Ia menatap Rika dan berkata lirih, "Pergilah sebelum kau jadi bagian dari lingkaran ini." Rika mencoba mundur, tapi tanah di belakangnya berubah lunak seperti lumpur. Dari dalamnya muncul tangan-tangan kecil menarik kakinya. Tuyul-tuyul dengan tubuh lengket emas muncul sambil tertawa. Nyi Blorong mengangkat tangannya, dan seketika semua makhluk itu berhenti. Biarkan ia merekam. Dunia harus tahu bahwa tak ada perjanjian yang bisa dibatalkan tanpa darah. Cahaya emas menyelimuti area itu, membuat Rika pingsan. Ketika ia terbangun keesokan paginya, kolam itu menghilang. Hanya tanah retak dan bekas roda besar di tanah yang tersisa. Namun alat perekamnya masih menyala,
dan di dalamnya terekam suara perempuan berbisik, "Emas adalah kehidupan, dan kehidupan adalah utang yang tak pernah lunas." Rika membawa rekaman itu ke kota dan menyiarkannya lewat siaran radio lokal. Tapi tak lama setelah tayangan itu viral, stasiun radio tersebut mengalami kebakaran misterius. Rika sendiri menghilang, hanya ditemukan catatan di rumahnya. Kutukan tidak mati, hanya berpindah wajah. Jika kalian menemukan kilau emas di tanah, jangan pernah menyentuhnya, karena setiap koin membawa jiwa yang menjerit di dalamnya. Sejak itu, kisah Kedawung kembali hidup dalam bentuk baru. Banyak tempat di Jawa mulai mengalami kejadian serupa. Emas muncul di tempat-tempat tak lazim, lalu disusul kematian aneh. Orang-orang yang tamak selalu menjadi yang pertama tergoda, dan yang terakhir tertawa. Tak ada lagi yang tahu di mana Rafli berada. Ada yang bilang ia menjadi penjaga kolam emas yang berpindah-pindah. Ada pula yang percaya ia telah sepenuhnya menjadi pelayan dunia bawah, menggantikan posisi Mas Haji. Namun satu hal pasti, setiap kali seseorang menyebut nama dinding emas di tengah malam, angin akan berhembus dingin, dan suara roda besi terdengar pelan dari kejauhan. Tanda bahwa kereta Nyi Blorong masih berjalan, menagih hutang dari dunia manusia yang tak pernah tahu kapan harus berhenti mengejar emas. Dan di suatu tempat yang tak terpetakan, di bawah bumi yang gelap, suara Nyi Blorong bergaung lembut. Selama manusia masih haus harta, pesugihan tak akan pernah mati. Ia hanya berganti nama, berganti wajah, dan menunggu yang tamak untuk mengetuk pintunya lagi. 3 tahun setelah lenyapnya Rika dan kebakaran stasiun radio itu, nama pesugihan Nyi Blorong dan Tuyul kembali mencuat dalam bentuk yang berbeda. Bukan lagi dari cerita rakyat, tapi dari kejadian nyata yang menimpa sebuah keluarga kaya di pinggiran kota Blitar. Jangka orang mengenalnya sebagai keluarga Surya Pradana, pemilik banyak bisnis ayam potong dan rumah makan yang tersebar di seluruh Jawa Timur. Tak ada yang tahu dari mana sumber kekayaan mereka sebenarnya, tapi setiap kali ditanya sang istri Bumira, hanya tersenyum dan berkata bahwa rezeki datang dari kerja keras dan doa. Namun di balik senyum lembutnya, dia menyimpan rahasia yang bahkan anak-anaknya sendiri tak boleh tahu. Malam itu saat gerimis turun pelan, Bumira duduk di kamar pribadinya yang dihiasi ornamen naga dan cermin besar berbingkai emas. Di depan cermin itu, ia menyalakan dupa wangi, meletakkan sesaji berupa darah ayam hitam dan bunga kenanga. Tangannya gemetar ketika ia mulai berbisik mantra, memanggil nama yang selama ini hanya hidup dalam legenda. "Datanglah Ratu Blorong, ku mewarisi ikatan dari garis darah Bella." Udara di dalam kamar berubah dingin, cermin bergetar, dan dari balik pantulan itu muncul wajah cantik berkulit hijau keemasan. Dengan tatapan menusuk yang memancarkan keanggunan sekaligus teror, Nyi Blorong tersenyum pelan, suara desisnya terdengar seperti nyanyian ular. "Sudah lama darah ini tak memanggilku. Bella sudah tiada, tapi ikatannya masih hidup dalam tubuhmu." Bumira menunduk dalam, air matanya menetes ke lantai. "Aku tak ingin kehilangan semuanya, Ratu. Aku tahu kutukan masih berputar. Aku hanya ingin mempertahankan yang telah kubangun." Nyi Blorong menatapnya lama, lalu tertawa kecil. "Kau manusia yang pintar sekaligus bodoh. Kekayaan tidak pernah dimiliki, hanya dipinjam. Dan tiap pinjaman ada bayaran yang harus ditebus." Seketika, udara kamar dipenuhi bisikan-bisikan halus. Dari bawah ranjang muncul sosok kecil berkepala gundul. Tuyul, dengan mata merah menyala dan tubuh mengilap seperti minyak. Ia duduk di kaki Bumira sambil tertawa lirih. Yang tamak datang lagi. "Kau ingin 2 jalan seperti Bella dan Aji dulu," katanya dengan nada mengejek. Bumira menatapnya ketakutan, tapi ia tak berani mundur. "Aku siap melakukan apapun, asal bisnis dan hartaku tidak jatuh." Nyi Blorong mengulurkan tangannya dari dalam cermin, dan dari ujung jarinya menetes cairan emas yang membentuk simbol seperti mata ular di lantai. "Kalau begitu, lakukan perjanjian terakhir. Bukan lagi untuk kekayaan, tapi untuk kelangsungan darahmu sendiri." Malam itu, di bawah cahaya redup lilin, Bumira menandatangani perjanjian dengan darahnya. Ia tak tahu, perjanjian itu bukan sekadar ikatan antara dirinya dan dunia gaib, melainkan pemanggilan ulang seluruh arwah pesugihan yang pernah terikat dalam garis darah keluarga Bella dan Aji. Sejak malam itu,
hal-hal ganjil mulai terjadi. Anak bungsu Bumira, Aruna, mulai berbicara dengan teman-teman kecil yang tak terlihat. Setiap malam ia tertawa sendiri di kamar dan menatap kosong ke langit-langit, seolah sedang mendengarkan sesuatu. Kadang ketika ibunya masuk, ia memeluk Bumira dan berbisik, "Temanku bilang emasnya sudah dekat, Bu," katanya. "Dia mau tinggal di rumah kita." Beberapa hari kemudian, karyawan rumah potong ayam milik keluarga Surya mulai mengeluh tentang suara aneh dari gudang belakang. Mereka mendengar suara perempuan mendesis, disusul tawa anak kecil. Salah satu pekerja yang nekat memeriksa ditemukan pingsan dengan kulit membiru, dan di saku bajunya ada uang logam emas yang menempel pada kulit seperti dibakar. Dalam ketakutan yang semakin menjadi, Bumira mendatangi seorang kiai sepuh di daerah Tulungagung, berharap bisa memutus ikatan yang ia buat. Kiai itu dengan wajah murung hanya berkata, "Bumira, yang kau ikat bukan satu makhluk, tapi dua kekuatan yang saling memakan. Jika satu dilepas, yang lain akan menagih lebih banyak. Tak ada manusia yang bisa lepas tanpa darah keturunan terakhir." Kata-kata itu menghantam keras hatinya. Dia tahu artinya jelas. Aruna adalah bayaran berikutnya. Malam itu Bumira mencoba melindungi anaknya. Dia menutup semua cermin, memadamkan lampu, dan berdoa tanpa henti. Tapi ketika tengah malam datang, dari luar rumah terdengar suara roda berderak, disertai bunyi lonceng halus. Angin berhembus deras membuat tirai berkibar liar. Dari balik jendela, Bumira melihat kereta kencana hitam berhenti di halaman rumahnya. Seekor ular besar melingkar di depannya. Sisiknya berkilau keemasan. Di atas kereta itu duduk Nyi Blorong, dengan wajah anggun namun menakutkan. Di sampingnya, Tuyul menatap ke arah jendela sambil tertawa kecil. "Waktunya tiba, darahmu sudah dipanggil," bisik Nyi Blorong. Bumira memeluk Aruna erat-erat. "Jangan ambil dia, ambil aku saja. Aku yang membuat perjanjian." Namun Nyi Blorong hanya tersenyum. Perjanjian bukan tentang siapa yang menulisnya, tapi siapa yang menanggung akibatnya. "Kau sudah tahu dari awal, manusia." Dalam hitungan detik, kaca jendela pecah tanpa suara. Aruna terangkat perlahan ke udara. Matanya terbuka, namun wajahnya tenang. Dari tubuhnya keluar cahaya keemasan yang menetes seperti air mata. Tuyul menampungnya di kedua tangannya, lalu menatap Nyi Blorong dengan senyum puas. Anak ini murni, tak berdosa, tapi darahnya cukup untuk 1000 tahun emas. Bumira menjerit, mencoba memeluk bayangan anaknya yang kini perlahan memudar. Tubuhnya roboh di lantai, dan dari kedua matanya menetes air mata yang berubah menjadi butiran emas kecil. Ketika pagi tiba, rumah besar keluarga Surya sudah kosong. Tak ada tanda-tanda kehidupan. Hanya bau dupa dan koin emas berserakan di lantai. Orang-orang yang datang untuk memeriksa hanya menemukan satu tulisan di dinding. Ditulis dengan darah kering. Harta bisa diwariskan, tapi dosa pesugihan mengikuti sampai 7 turunan. Sejak malam itu, tak ada lagi yang berani menyebut nama keluarga Surya dengan suara keras. Namun di beberapa pasar ayam di Blitar, orang-orang sering mendengar suara tawa anak kecil dari balik kandang dan menemukan koin emas di sela jerami. Durikanto sepesugihan itu belum berakhir. Dan di ujung selatan sana, di bawah laut yang berkilau emas, Nyi Blorong duduk di atas singgasana batu hijau, memandangi kereta kencana hitamnya yang baru kembali dari dunia manusia. Tuyul berdiri di sampingnya sambil bermain dengan koin di tangannya. "Banyak manusia masih haus harta, Ratu," katanya pelan. Nyi Blorong menatap jauh ke atas permukaan air, tersenyum samar. "Selama mereka masih berani berjanji, kita tak akan pernah kekurangan tumbal." Lalu laut bergemuruh perlahan, membawa bisikan yang menggema hingga daratan. "Jangan sentuh emas dari tangan yang tak dikenal, karena setiap kilauannya menyimpan jeritan jiwa yang telah dijual." Kutukan pesugihan 2 dunia itu akhirnya menjadi legenda abadi. Tapi di antara orang-orang tua, masih ada yang bersumpah. Jika kau melihat butiran emas di jalan saat gerimis turun, jangan pernah memungutnya, sebab itu mungkin air mata terakhir dari seorang anak kecil yang dijadikan tumbal pesugihan Nyi Blorong dan Tuyul.